Silakan, mangga. Ya. Ya, Bang, terkait tidak dikabulkannya eksepsi dari kuasa hukum oleh pihak majelis hakim, seperti apa Bang pendapat? Ya, saya pikir itu sudah kami prediksi sebelumnya bahwa eksepsi akan ditolak atau tidak diterima eksepsi kami karena memang eksepsi kami itu adalah bentuk koreksi saja kemarin. Harapan kami memang dikabulkannya eksepsi ini bisa menghentikan proses persidangan, tetapi tadi kelihatannya persidangan majelis hakim berpendapat lain bahwa ini akan dilanjutkan untuk pemeriksaan saksi selanjutnya. Tapi itu jauh lebih baik. Strategi yang akan dilakukan oleh tim kuasa hukum di sidang selanjutnya seperti apa, Pak? Sebenarnya kita dari kemarin juga berkas sudah terima ya. Ada kurang lebih 50 atau 57 orang saksi yang ada dalam berkas perkara itu. Saya lihat besar kemungkinan semua saksi itu dihadirkan. Ternyata saya lihat di berkas perkara juga tidak semua saksi yang disidik di Polres Subang maupun di Polda Jabar dihadirkan. Ini lucunya. Jadi dalam berkas perkara itu jelas hanya saksi-saksi yang memberatkan Pak Yosef saja. Saksi-saksi yang selama ini meringankan itu tidak dimasukkan, tidak dilampirkan sebagai saksi yang akan dihadirkan oleh jaksa. Saya sudah lihat daftar saksinya. Jadi saya melihat memang ya itu memang haknya pihak kejaksaan untuk menghadirkan saksi nanti. Tapi tentunya juga kami memiliki hak juga untuk menghadirkan saksi sebanyak mungkin untuk mengkanter keterangan-keterangan saksi yang memberatkan. Jadi dari berkas perkara yang kami terima kemarin, saksi-saksi yang justru meringankan Pak Yosef dalam pemeriksaan di kepolisian itu tidak dimasukkan dalam berkas perkara, bahkan saksi adecat pun tidak dimasukkan. Ini lucu memang. Jadi nanti pembuktian sebenarnya ya nanti di persidangan pemeriksaan saksi nanti. Kalau yang abang teliti atau yang abang perhatikan dari berkas yang diserahkan kepada abang, berapa jumlah saksi yang tidak diperiksa atau disidik oleh pihak berwenang yang diajukan ke pengadilan itu berapa banyak? Informasi waktu penyidikan itu kan 120-an lebih ya. Yang ada dalam berkas itu kurang lebih 50-an. Jadi hampir setengahnya saksi tidak dimasukkan berkas pemeriksaannya ke dalam berkas persidangan ini. Jadi dari berkas yang tebal itu yang di meja majelis hakim itu hanya ada kurang lebih 50-an saksi. Saksi-saksi yang meringankan Pak Yosef itu tidak dimasukkan di dalam berkas. Lucu memang. Dalam hal ini ya makanya kita proses persidangan ini akan jauh lebih menarik nanti. Gitu. Dan saksi, abang akan memajukan berapa saksi bang dalam persidangan Pak Yosef? Kita lihat nanti disesuaikan dengan kebutuhan, mengkanter, karena kalau saksi dihadirkan tidak ada korelasinya ataupun tidak membantu dalam proses pembuktian nanti ya buat apa juga kita hadirkan. Tentunya saksi-saksi yang akan kita hadirkan adalah saksi-saksi yang fokus, yang tentunya akan meringankan atau membantah dalil-dalil jaksa di dalam nanti pemeriksaan saksinya, yang akan membantah pasal 40 dan 338-nya. Itu yang akan kita hadirkan. Ya, cukup ya. Eksepsi dari penasihat hukum terkait dakwaan kami yang karena kami di Jawaban tadi kami sebagai penuntut umum tidak pernah membuat dakwaan secara asal, baik perkara penting seperti ini maupun perkara-perkara lain. Karena kami sadar dakwaan itu merupakan fondasi awal untuk pembuktian kami hingga penuntutan dan persidangan. Oke, terkait tuduhan yang dakwaan copy paste pasal 340 dan 338 ini seperti apa, Bang? Nah, ini yang sebenarnya salah kaprah ya. Karena ini kan adalah tindak pidana sejenis, tindak pidana pembunuhan. Yang membedakan diantaranya adalah pada 340 itu ada perencanaannya terlebih dahulu. Tentu karena ini peristiwa yang sama, uraiannya tentu sama, hanya ada pembedanya yaitu di proses perencanaannya. Oke. Tadi menolak eksepsi dari kuasa hukum kalau misalnya mereka tidak cermat dalam menanggapi dakwaan. Terkait dakwaan yang disampaikan itu nanti putusan selah seperti apa sepertinya?
Jadi itu dengan apa jawaban eksepsi yang gitu loh. Putusan selanya. Putusan selanya Putusan selanya masih kewenangan hakim, kami hanya menunggu nanti